Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Dan rasanya baru pertama kali ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang belum kenal, sehingga rasanya saya perlu memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya David, saya beristri satu. Ini istri saya yang paling cantik sedunia. Ya saudara nggak setuju, peduli amat, buat saya dia paling cantik. Anak saya satu di mana? Itu dia di belakang, anak saya satu. Dan saya melayani sebagai koordinator ibadah di Paschal Hyper Square yang pagi. Jadi jamnya sama seperti ibadah di sini jam 8, tapi tempatnya di Paschal Hyper Square. Karena ini kali pertama saya mau kasih pantun buat Bapak dan Ibu. Siap ya? Buah delima di dalam wadah. Cakepnya masih fales ini. Kalau ada orang kasih pantun tolong dibantu ya. Cakep gitu yang semangat. Ulangi ya. Buah delima di dalam wadah. Ambil sebutir dibawa pergi. Pagi ini kita beribadah bersama jemaat Kings pagi. Satu lagi. Soalnya cakepnya semangat, jadi saya mau kasih pantun lagi nih. Tolong dibantu ya, Burung nuri, burung merpati, naik ke atas terbang tinggi. Biarpun belum sarapan pagi, yang penting sarapan rohani. Baik, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman dan Kemurahan Hati. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk membuka satu ayat di dalam Alkitab yang terambil dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saya rindu kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu dengan suara keras dan tempo yang kagak terlalu cepat, ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2 silakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Bapak dan Ibu, ayat yang baru kita baca ini adalah tulisan Rasul Paulus yang memberi kesaksian mengenai jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ditulis oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang mempunyai kemurahan hati. Itu yang akan kita pelajari pagi ini. Murah hati itu artinya suka memberi, suka menolong, suka mengasihi. Itu arti murah hati. Nah, jemaat Makedonia ditulis oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang seperti itu. Punya kemurahan hati. Saya percaya kalau jemaat di Makedonia punya kemurahan hati, harusnya jemaat di Kings Shopping Center juga punya kemurahan hati. Amin.
Sebagai orang Kristen harusnya kita suka memberi, suka menolong, suka mengasihi, berkemurahan hati. Setidaknya ada 2 alasan kenapa setiap orang percaya harusnya punya sikap kemurahan hati. Yang pertama saya mencatat, kemurahan hati itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Boleh diklik? Dalam Matius 5 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang sering dikenal sebagai khotbah di bukit. 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus, Matius 5. Ayat 7 menuliskan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus sendiri ngajarkan kepada murid-muridnya, orang itu kalau mau berbahagia harus bermurah hati, suka memberi, suka menolong. Kalau kita lihat lagi di dalam Galatia 5 ayat 22, di situ ada buah-buah roh. Dan saudara tahu, kemurahan hati juga salah satu dari buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Karya Roh Kudus di dalam hati kita seharusnya menghasilkan kemurahan hati bagi setiap orang percaya. Makanya seharusnya orang Kristen itu kagak ada yang pelit. Tuhan Yesus sudah ajarin, Roh Kudus di dalam kita membuat kita menghasilkan buah kemurahan hati. Harusnya gak ada yang pelit. Ada istri tanya sama suaminya, "Pih, kapan uang gaji dikasih sama mami?" Suaminya bilang, "Loh, kemarin itu uang yang dikasih itu uang gaji, Mi." "Oh, itu uang gaji. Lah kalau uang yang di amplop coklat itu uang apa?" Suaminya kaget. "Uang di amplop coklat? Yang mana, Mi?" "Itu, Pi, uang di amplop coklat yang di laci disembunyiin di bawah buku-buku, kertas-kertas." Suaminya lemes. "Itu uang sial, Mi." "Uang sial? Maksudnya gimana?" "Iya, sial, udah disembunyiin masih ketahuan sama mami." Akhirnya kalau begini suami pelit kayak begini harusnya bukan jemaat Kings. Orang Kristen itu harusnya berkemurahan hati. Tuhan Yesus ngajarin sendiri murid-muridnya, berbahagialah kamu yang berkemurahan hati. Buah roh, karya Roh Kudus di dalam hidup saudara pun seharusnya menghasilkan kemurahan hati. Nah, pagi ini saya mengajak kita belajar dari teladan jemaat di Makedonia tadi. Bagaimana jemaat ini punya kemurahan hati. Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari ayat yang tadi kita baca mengenai jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia mempunyai karakter kemurahan hati. 2 Korintus 8 tadi ayat 2 menuliskan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat tadi yang kita baca membuat kita mengerti akan ada kontradiksi. Ditulis dalam ayat 2 tadi, jemaat Makedonia ini ada dalam pelbagai kesulitan. Bahkan ditulis dengan jelas mereka dalam kondisi sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Saya menyimpulkan kemurahan hati yang ada dalam jemaat Makedonia ini sudah jadi karakter, sesuatu yang melekat di dalam hidup percaya mereka. Saudara, kalau kita bicara karakter, kita perlu membedakan yang namanya karakter sama kepribadian. Kepribadian itu sesuatu yang baik,
yang ingin ditampilkan supaya dilihat orang dan belum tentu genuine, belum tentu asli. Itu kepribadian. Makanya sering dibilang pencitraan. Karena bisa disetting supaya tampak baik di hadapan orang. Bahkan zaman dulu saya muda ada sekolah kepribadian. Ada tuh namanya terkenal zaman saya muda. Diajarin di situ bagaimana supaya nampak sebagai pribadi yang baik. Kalau makan, duduknya diatur, sikapnya dilihat. Kalau ngomong sama orang, intonasinya diperhatikan. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan. Itu bisa ditampilkan di setting. Apalagi ini kan pilkada mau menjelang. Itu banyak itu calon-calon yang tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba jadi sering pergi ke pasar, belusuan katanya. Padahal sehari-harinya belum tentu. Nah itu kepribadian bisa disetting. Tapi kalau karakter itu sesuatu yang melekat sudah di dalam hati kita. Tampil apa adanya, baik dalam keadaan yang baik, menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Keluar aja biasa begitu. Ah ini memang agak sulit dibedakan. Tapi saya mau bilang kalau kita mau membedakan mana karakter, mana kepribadian yang disetting tadi pencitraan, salah satu pengujinya adalah ketika nanti ada tekanan. Nah di situ muncul tuh, aslinya, gitu. Jadi kalau ditekan baru kelihatan ini pencitraan atau tidak. Ada cerita. Seorang suami istri dan mertuanya pergi ke Israel. Setelah sampai ikut tur Holy Land, mertuanya yang sudah tua ini jatuh sakit di Israel. Ini cerita ya saudara. Karena sudah tua, jatuh sakit sampai meninggal di Israel. Nah ini satu tekanan nih kan, keadaan yang tidak biasa. Tiba-tiba meninggal di Israel. Waktu meninggal dibantulah pengurusannya oleh turnya. Kemudian turnya bilang sama si suami ini, Pak, ibu mertua yang meninggal ini ada dua pilihan Pak. Kita bisa kuburkan di Indonesia, dibawa jenazahnya dari Israel ke Indonesia. Tapi biayanya mahal. 100 juta katakanlah gitu. Karena harus ngurus administrasi begini, nyewa kargo di pesawat, bawanya sulit 100 juta. Tapi ada pilihan kedua Pak. Kita kuburin aja di Israel. Biayanya cuma 1 juta. Kalau saudara pilih mana? Bawa pulang ke Indonesia 100 juta. Kubur di Israel 1 juta. Suaminya bilang, gak apa-apa Pak. Kita bawa pulang ke Indonesia aja. 100 juta saya bayar lah. Istrinya protes. Ngapain buang uang mahal-mahal, udah aja dikubur di Indonesia, di Israel, sama-sama aja dikubur, biaya lebih murah. Suaminya protes, kagak, kita bawa pulang ke Indonesia aja. Kenapa kekeh begitu? Gini nih, saya pernah dengar cerita 2000 tahun yang lalu ada orang dikubur di Israel, bangkit pada hari ketiga. Saya kagak mau ibu mertua kita kubur di Israel nanti bangkit hari ketiga. Baru tampak kan belangnya. Ternyata si suami tidak akur sama ibu mertua. Waktu ada tekanan lah ketahuan kan. Yang tadinya manis-manis pulang aja. Daripada bangkit di Israel nanti 3 hari. Udah pulang aja 100 juta deh. Nah itu membedakan mana karakter, mana kepribadian. Jemaat di Makedonia ini menghadapi tekanan. Dia ada dalam keadaan miskin dan dalam berbagai penderitaan. Tapi Rasul Paulus menulis meskipun ada tekanan, mereka kaya dalam kemurahan. Jadi saya menyimpulkan ini adalah sesuatu yang menjadi karakter dari jemaat Makedonia.
Dia melekat, mau ada tekanan, kesulitan, kekurangan, kemiskinan, kemurahan hatinya tetap meluap. Nah, jadi kita perlu belajar dari jemaat Makedonia ini. Karakter kemurahan hati itu seharusnya juga menjadi karakter dalam diri kita. Bagaimana supaya itu menjadi karakter dalam hidup kita? Saudara harus ngerti. Untuk sesuatu yang baik itu menjadi karakter dalam hidup kita, itu ada prosesnya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Prosesnya itu dimulai dari pikiran. Awalnya itu dari pikiran. Pikiran ini kemudian akan menghasilkan tindakan. Karena orang dewasa itu harusnya mikir dulu baru bertindak. Beda sama anak-anak. Anak-anak biasanya bertindak dulu baru mikir. Coba saudara kalau lihat ada anak-anak itu lagi main berdua. Mainannya satu, main berdua. Tiba-tiba rebutan nih dua anak. Yang satu pukul temennya. Wah, nggak mikir dia kan, rebutan pukul. Begitu anak yang dipukul nangis, baru si anak mikir kan, waduh, nangis, bentar lagi bapaknya datang, kabur dia. Nah itu anak-anak. Kalau orang dewasa harusnya mikir dulu baru bertindak. Jadi karakter itu dimulai dari perubahan pikiran, karena itu yang akan menentukan tindakan. Tindakan ini kalau dilakukan kontinu, diulang, dibiasakan akan menjadi kebiasaan. Karena dilakukan terus-menerus, kontinu, diulang lagi. Jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau dilakukan terus dalam waktu yang cukup akan menjadi karaktermu. Jadi ini perlu proses. Makanya Alkitab menuliskan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan ayat ini, be transformed by the renewing of your mind. Pikiranmu ini perlu di-renewing, diperbaharui. Karena dari pikiran ini akan mengakibatkan tindakan. Jadi kalau engkau mau punya karakter kemurahan hati, pikiranmu ini harus diperbaharui. Yang saya maksud diperbaharui begini. Dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Siapa yang pernah dengar pepatah itu, hemat pangkal kaya? Ada yang pernah dengar? Saya rasa kita semua pernah dengar, dari sekolah TK mungkin sudah diajarkan. Firman Tuhan bilang apa? Amsal 11 ayat 24. Tolong diklik. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tuh, beda kan sama yang tadi? Amsal bilang ada yang menyebar harta tapi tambah kaya. Ada yang menghemat pangkal miskin, kekurangan. Jadi pikiran kita kan harus dirubah nih. Nggak sesuai, guru kita ngajarin hemat, tahan, pangkal kaya. Firman Tuhan bilang sebar harta, beri pangkal kaya. Sehingga kalau kita mau punya kemurahan hati, ini harus dirubah dulu mindsetnya, renewing your mind. Firman Tuhan menuliskan lagi dalam Kisah 20 ayat 35, Tuhan Yesus sendiri bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini mindset kita harus dirubah.
Kalau mindset kita sudah berubah, pikiran kita sudah dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan tadi, maka akan berakibat tindakan kita berkemurahan hati. Suka memberi. Kalau tindakan kita sudah suka memberi, suka menolong, berkemurahan hati, tinggal kita latih itu terus sampai jadi kebiasaan. Kebiasaan terus dilakukan sampai jadi karakter. Kebiasaan itu kan mulai dari hal-hal yang kecil. Tadi kan saya parkir di lantai 7 tadi. Terus naik lift ke sini ya. Liftnya itu kan gak terlalu gede lah. Paling berapa orang? 10 orang gitu. 10 orang. Kalau saudara datang segini, itu kan pasti ngantri itu lift. Coba kita berlatih. Yang muda-muda, coba beri kesempatan sama yang tua dulu supaya naik lift duluan. Karena yang tua mungkin ada encok, gak kuat berdiri lama. Yang muda kan lebih kuat. Coba kau beri kesempatan. Ayo tante duluan. Loh kamu kan antrinya duluan. Enggak deh tante, boleh duluan, kasihan udah tua. Itu kan kebiasaan tindakan yang bisa saudara lakukan supaya biasa-biasa. Tiap minggu saudara memberi kesempatan orang tua untuk naik lift duluan. Saya rasa setahun jadi karakter saudara tuh. Nanti habis ini biasanya ada snack gitu, enggak? Lu ada tuh, ada kan? Ngantri kan? Bikin kopi, jangan parebut. Udahlah kasih lah. Paling juga beda berapa menit. Itu kan tindakan-tindakan kecil yang bisa saudara biasakan sehingga dalam waktu yang lama engkau punya karakter kemurahan. Udah aja suka beri, suka menolong gitu. Mau ya? Jadi karakter? Ayo bersama-sama saya ngomong gini. Menabur pikiran, ayo ulangi. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Mau ya, supaya kita punya kemurahan hati yang melekat jadi karakter dalam hidup kita. Yang kedua, dari teladan jemaat Makedonia ini, maka kita bisa mendapatkan teladan bahwa jemaat Makedonia mempunyai kemurahan hati dalam memberi. Ayat 3 dari Korintus tadi menuliskan begini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa jemaat di Makedonia ini mempunyai kemurahan hati dalam memberi menurut kemampuannya. Orang itu kalau mau memberi jangan nunggu kaya dulu. Biasanya gak akan pernah memberi. Karena orang kaya pun masih merasa kekurangan. Coba saudara tanya sama orang yang dianggap kaya. Pasti ngomongnya, belum apa-apa ini mah. Padahal rumahnya 4, mobilnya 5. Karena dasarnya orang itu selalu merasa kurang. Jadi kalau saudara mau berkemurahan hati, suka memberi, suka menolong, mulailah dengan apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita. Alkitab juga mengajarkan ketika Tuhan Yesus di dalam bait Allah, dia melihat ada seorang janda miskin kasih persembahan cuman 2 peser duit. Ada orang kaya yang memberi lebih banyak. Tuhan Yesus memuji si janda yang memberi cuma 2 peser. Karena Tuhan Yesus bilang dia memberi melebihi kemampuannya.
Jadi dari apa yang kita punya saja. Jangan nunggu nanti kaya, nanti cukup baru memberi. Nggak akan pernah ada. 5 roti dan 2 ikan. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi diberikan oleh si anak dengan kerelaan hati. Jadi berkat tuh. Ya kan? Jadi kalau saudara mau berkemurahan hati, jangan tunggu kaya dulu. Apa yang ada aja. Memberi itu kan bisa berupa harta, waktu, tenaga, perhatian. Itu juga bisa kita beri, kita bisa bagi orang lain. Saya mau ajak kita nonton satu video. Tolong dipersiapkan multimedia. Ini video kasih contoh sama kita. Memberi itu dari kemampuan kita apa yang ada. Mulai aja dari hal-hal yang kecil. Jangan nunggu hal-hal yang besar. Ya, kita saksikan video berikut ini. Bisa di setel?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, ini video klip iklan. Ini iklannya di Thailand sana. Tapi saya pikir ini menggambarkan kepada kita, kasih contoh tuh. Memberi itu kan dari hal-hal yang kecil tadi. Dia lihat ada bunga udah kering gitu, dideketin ke curahan air supaya dapat air bisa hidup lagi bunganya. Ada pedagang gerobak susah nih ngangkat masuk ke trotoar tadi, dorong sedikit, tenaga dia kasih. Ada anjing kelaparan dia kasih makan. Ada nenek di apartemen dia kasih pisang, bukan buah yang mahal, kasih pisang. Ada pengemis dia kasih duit. Ya kecil duitnya. Jadi kalau saudara mau punya kemurahan hati, latihlah dari hal-hal kecil tadi. Saudara lihat aja kebutuhan di sekeliling kita.
Memberi itu kan tidak cuman harta. Saya bilang tadi tenaga, perhatian, waktu. Itu memberi, membiasakan dari hal-hal kecil seperti video tadi. Nanti setelah itu dalam periode yang cukup akan menjadi karakter dalam hidupmu. Latihlah dari sekarang. Yang ketiga, yang terakhir. Jemaat Makedonia meneladankan kita selain dia punya karakter kemurahan hati. Selain dia punya kemurahan hati dalam memberi. Dia juga meneladankan kemurahan dalam melayani. Ayat 4 dari Korintus tadi menuliskan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi kemurahan hati jemaat Makedonia juga termasuk memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus waktu hidup di dunia ini kan meneladankan hal seperti itu. Matius 20 ayat 28 berkata, anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang ngomong begitu. Kalau kita buka lagi 1 Petrus 4 ayat 10. Kalau saudara baca perikopnya 1 Petrus 4 ayat 10, itu judul perikopnya hidup orang Kristen. Ayat 10 menuliskan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi hidup orang Kristen tadi harus belajar melayani. Begitu. Gereja kita ini memberikan fasilitas saudara untuk belajar terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, di depan itu nanti akan ada booth ministry fair. Gereja membuka kesempatan kepada jemaat, mendorong jemaat untuk bersama-sama ikut melayani pekerjaan Tuhan. Baik pelayanan di depan panggung gini, kayak tadi tim musik WL gitu, maupun pelayanan yang di belakang panggung yang seringkali tidak terlihat. Gitu. Nah, saudara bisa cari itu informasinya di sana. Beberapa minggu yang lalu, kami koordinator ibadah dikumpulin sama ketua departemen diakonia dalam rangka ministry fair ini. Dikasih penjelasan apa itu pelayanan diakonia. Ada yang pernah dengar pelayanan diakonia di gereja kita? Enggak ada? Belum pernah dengar? Siapa yang udah pernah dengar? Siapa yang belum pernah dengar? Siapa yang kagak ngerti? Tanya udah ngerti. Mungkin masih pagi belum ngerti. Nah, di situ dijelaskan tuh sama ketuanya. Jadi gereja kita ini punya pelayanan diakonia. Pelayanan untuk membantu jemaat yang membutuhkan pertolongan. Misal ada jemaat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Diakonia itu menyalurkan bantuan, kirim sembako, kirim bahan makanan. Ada jemaat yang kesulitan nyekolahin anaknya karena misalnya orang tuanya baru kehilangan pekerjaan. Dibantu diakonia dengan gerakan otak orang tua asuh. Ada jemaat yang sakit berkepanjangan sehingga membutuhkan bantuan obat-obatan. Dibantu sama diakonia. Nah, pelayanan itu memerlukan orang-orang, karena misalnya kalau ada pengajuan jemaat perlu dibantu, itu disurvei dulu sama tim diakonia, pergi ke rumahnya, benar nggak kondisinya begitu? Karena ada beberapa oknum jemaat yang memanfaatkannya, padahal nggak perlu amat butuh bantuan, ngajuin ke gereja. Jadi perlu disurvei. Lah yang nyurvei kan perlu orang, betul?
dilihat, oh benar, ini kondisinya memang perlu dibantu. Nanti setelah dibantu itu dievaluasi lagi. 3 bulan dilihat apakah dia sudah bisa mandiri sehingga bantuan sudah dicukupkan saja, disurvei lagi. Itu butuh orang, butuh pelayan untuk mengerjakan itu semua. Siapa orangnya? Saya percaya salah satunya ada di jemaat Kings pagi. Daftar saudara. Saya kemudian usul dalam rapat itu kepada tim diakonia. Bu, saya usul gini ya, menurut pandangan saya itu kan pasti butuh dana besar kan. Ngirim sembako, ngirim obat, biayain sekolahnya anak-anak itu. Dananya cukup besar. Nah saya usul Bu, gimana kalau tim diakonia mulai memikirkan ada orang-orang dari jemaat yang punya hati dan punya kemampuan untuk bisa mengakses dana dari pemerintah. Karena setahu saya pemerintah itu dalam anggarannya itu kan ada pos yang namanya pos hibah kalau saya nggak salah namanya. Itu diberikan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, organisasi masyarakat yang terjun dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti itu. Ada tuh dari pemerintah, dananya seperti itu. Tapi seringkali dana-dana seperti itu dikorupsi, disalahgunakan. Karena diberikannya ternyata kepada LSM atau ormas yang terafiliasi sama pejabat yang berkuasa gitu. Makanya beberapa kali kita baca berita ada pejabat-pejabat yang ditangkepin karena korupsi dana-dana seperti itu. Nah saya usulkan coba kalau dari jemaat ada orang yang ngerti gimana cara ngurus itunya supaya cair kepada kita, dikelola oleh diakonia, saya percaya diakonia gak akan korupsi. Disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada kartu Indonesia Pintar kalau saya nggak salah. Itu kan bantuan dari pemerintah untuk biaya sekolah. Ada kartu Indonesia Sehat untuk yang sakit. Ada kartu prakerja untuk yang belum punya kerjaan dikasih bantuan dari pemerintah untuk ada pelatihan dan sebagainya. Kalau ada orang dari jemaat kita bisa membantu mengakses itu dan disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan, bukannya dampaknya luar biasa? Nah itu kan perlu orang-orang ini yang mengurus kayak gituan. Di belakang layar. Gak tampil ke depan. Seperti tadi video tadi. Mungkin banyak orang gak tahu. Tapi kan Tuhan tahu pasti kan. Belum lagi kebutuhan sekolah minggu. Kita ini masih banyak perlu tenaga guru-guru sekolah minggu saudara. Karena sekolah minggu jamnya ini kan makin banyak. Gurunya kadang-kadang gak mencukupi. Apalagi ditambah anak-anak sekarang itu lebih aktif. Karena gizinya anak sekarang kan lebih bagus. Jadi begitu sekolah minggu itu kan lebih aktif. Lari sana lari sini. Itu kan butuh guru sekolah minggu yang arif dan bijaksana. Gitu kan. Ya gak boleh lari-lari, tapi juga gak boleh dimarahin atau dipukul. Dilaporin polisi gitu kan. Lah itu kan perlu guru sekolah minggu yang penuh hikmat. Gimana nih nangani anak-anak yang aktif begitu. Lah saudara kan ini, guru-guru sekolah minggu yang belum mendaftar melayani. Dan seterusnya. Banyak bidang pelayanan yang dibuka oleh gereja untuk bisa digunakan oleh jemaat untuk aktif melayani. Seperti diteladankan oleh jemaat Makedonia. Maka saya mendorong setelah ibadah ini luangkan waktulah sebentar Bapak Ibu datang tuh ke booth ministry fair tadi. Tanyalah apa yang bisa saya bantu. Bidang apa? Banyak ada bidang multimedia tuh yang di belakang. Ini kalau nggak ada orangnya yang ngeklikin tadi itu, yang nggak jalan itu, yang ngeklik video, yang ngeklik PowerPoint, itu kan orangnya tuh ada di belakang. Itu datangnya lebih pagi dari saudara tuh. Yang sound di belakang itu sehingga suara
saya bisa terdengar dengan baik. Itu ada yang nyeting yang datangnya lebih pagi dari saudara. Coba saya tanya, ada yang tahu siapa nama soundman kita hari ini? Pasti nggak ada yang tahu. Nggak kelihatan tuh di belakang. Itu kan pelayanan juga meskipun nggak tampil di depan. Dan itu banyak pelayanannya. Ada pelayanan Arimatea. Ya kan? Itu kan perlu orang-orang untuk mengadministrasi. Maka saya dorong Bapak dan Ibu luangkan waktu, kunjungi booth Ministry Fair tadi, tanya daftar untuk ikut melayani. Baik, saya akan tutup. Sebagai orang percaya, kita perlu mempunyai kemurahan hati. Karena dari iman kita akan nampak salah satunya adalah kemurahan hati. Suka memberi, suka menolong. Itu memerlukan proses seperti yang digambarkan oleh jemaat Makedonia tadi. Yang pertama, jadikanlah kemurahan hati itu melekat menjadi karakter hidupmu. Mulai dari renewing your mind, pikiran, menghasilkan tindakan dibiasakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan baru menjadi karakter, melekat dalam hidup kita, genuine, asli, bukan pencitraan. Yang kedua, kemurahan hati memberi sesuai dengan kemampuan. Jangan nunggu kaya dulu, mulailah dari apa yang kita punya. Berilah waktu, tenaga, uangmu, mulai dari apa yang ada. Dan yang ketiga, punyailah kemurahan hati dalam melayani. Berikan dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga engkau menjadi orang Kristen yang semakin dewasa rohani, makin seperti Kristus karena engkau punya kemurahan hati. Saya berdoa firman ini boleh memberkati kita semua. Amin.